bersama-sama keluarga Gereja Belajar Bakti Kasih Karunia. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awalnya sampai akhirnya. Kami mohon kekuatan dan kemampuannya dari Tuhan, agar kami dapat menjalankan ibadah ini dengan baik, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, bahkan dengan penuh kelimpahan dalam segala yang baik. Pimpin kami dari awal sampai akhirnya. Sebagai musisi, Tuhan berkati musik diterbukan. Sebagai pemimpin pujian, berkati siaran. Sebagai penumpang, Tuhan berkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran dan kami serahkan, kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
syukur dan terima kasih. Pada siang hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami merasakan pujian dan penyembahan ini yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah henti-hentinya kami memuji dan menyembah Bapa, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Ini bahasanya kami akan merenungkan kembali kebenaran-Mu dan firman-Mu, firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan kami terus untuk bertahan di dalam hidup kami, di dalam pengiringan kami, dalam pujian dan dalam penyembahan, bahkan melayani umat bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar, mengerti, memahami, siap untuk aplikasi kebenaran ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara, kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin terus mereformasi kebenaran. Kami ingin terus di sini transformasi kebenaran, agar kebenaran ini semakin menguat, semakin terpublikasikan bagi dunia ini, bahwa kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi, kebenaran yang sungguh-sungguh menjadi figur, contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu kami akan sampaikan kebenaran ini, iya dan amin, yaitu apa adanya, sesuai dengan firman, tidak menambah, tidak mengurangi esensinya. Ada ayat yang mengatakan apabila mengurangi dalam satu iota saja sudah berdosa. Yang dimaksud bukan masalah bahasa, tata bahasa, kata-kata, intonasi, dan bukan itu. Ya, boleh dia menambahkan panjang, lebar, dan luas, tetapi di sini jangan meleset dari intisari, jangan meleset dari esensi. Ya, ini yang dimaksud dalam kitab Wahyu itu. Baik, pada siang hari ini kami akan mengambil judul, bisakah orang Kristen atau orang beriman itu dirasuki setan? Bisakah? Nah, itu adalah judul yang harus kami akan jelaskan berdasarkan firman, berdasarkan Alkitab. Oleh sebab itu mari kita melihat di sini beberapa hal yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu Matius pasal 17. Matius pasal 17. Saya ulangi lagi, bisakah orang Kristen atau orang beriman itu dirasuki setan atau kerasukan setan? Ini adalah judulnya, pertanyaannya. Saya selalu pertanyaan karena apa? Harus ada jawabannya di sini. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 18 di sini ya. Mari kita baca ayat 14
ke-17 ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat yang ke-17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Baik, ya, di dalam cerita ini yaitu ada seorang ibu atau orang tua yang membawa persoalannya kepada Yesus, yaitu mengenai anaknya yang menderita sakit ayam. Nah, murid-muridnya di sini mengatakan bahwa murid-muridnya dikatakan bahwa tidak bisa mendoakan dan menyembuhkan, ya, orang atau seorang anak yang sakit ayam ini. Nah, oleh sebab itu di sini Yesus agak bernada tinggi, ya, ada marah Yesus. Kenapa marah? Apa dikira Tuhan itu tidak bisa marah-marah? Ya, jangan dikira orang Kristen itu tidak boleh marah. Boleh lah. Siapa tahu? Ya, siapa bilang kalau orang Kristen tidak boleh marah? Tapi ada batas-batas itu. Di sini dikatakan bahwa Yesus marah terhadap muridnya. Kamu kurang percaya. Kamu itu angkatan orang yang kurang percaya. Ya, melihat dari pernyataan Yesus ini bahwa orang-orang itu kurang percaya atau tidak percaya. Apakah itu orang Kristen? Ya, belum tentu. Apakah itu pengikut Yesus? Ya, belum tentu. Ya, yang angkatan ini yang kurang percaya. Angkatan ini kan banyak orang. Ya, termasuk di sini muridnya yang mungkin kurang percaya terhadap Yesus. Tapi ini perlu kita ketahui, ya saudara, jangan disamakan di sini konsep keimanan waktu murid bersama Yesus atau Yesus masih hidup. Jangan disamakan, ya. Karena saat itu di sini dalam posisi diajar, ya, sebagai murid, belum mengajar dia, ya. Ini penting. Nanti dikatakan, loh, itu penting yang murid-muridnya nggak bisa menyembuhkan. Itu ada murid-murid yang tidak percaya sama Yesus, keliru, ya. Jadi pengertian itu keliru. Karena apa? Pada saat itu Yesus masih hidup, ya, masih bersama-sama dengan muridnya dan muridnya masih belajar sama Yesus. Ya, amin. Ini perlu dipahami betul-betul, ya. Jangan dialihkan pandangan kepada yang lain. Ya, arahkan hati dan pikiran itu supaya mengerti tentang firman Tuhan dengan baik. Lalu ayat yang ke-18, Yesus marah dengan keras. Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu. Ini adalah satu referensi yang harus saya sampaikan di sini. Apakah orang Kristen itu bisa kerasukan setan? Itu yang saya maksud, ya. Jadi berbicara tentang contoh, ini adalah, saya bukan mengatakan ini orang Kristen yang kerasukan setan ini.
Ini anaknya orang ya yang sedang menderita sakit ayam, dan kebetulan mungkin pada saat itu ya setan yang di situ merasuki pada zaman itu saat itu ya. Ya ini penting. Lalu di sini yang berikutnya saya ambil contoh lagi Lukas pasal 4 ayat 31. Sampai 37 di sini mengatakan ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajaran sebab perkataannya penuh kuasa. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Makanya perhatikan, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan dia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Apa bunyinya di sini? Tapi Yesus menghadapnya, katanya, "Dia keluar dari padanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Berikutnya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat itu, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Ini referensi yang berikutnya, Lukas pasal 4 ayat 31 ini. Ini terang-terangan Yesus melihat orang yang dirasuk setan dan kerasukan setan itu berada di dalam rumah ibadah. Awas ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau para penginjil, jangan mengartikan di sini orang yang di dalam rumah ibadah itu orang Kristen. Bisa juga tiba-tiba dari luar ada orang yang masuk di situ, kebetulan orang ini kerasukan setan. Ya, seperti itu. Jadi bukan orang yang Kristen atau orang yang beriman yang kerasukan setan. Itu, ya. Jadi saya meyakinkan bahwa orang Kristen atau orang yang beriman itu tidak bisa kerasukan setan. Amin. Tapi kalau marah bisa enggak? Bisa. Kalau melihat sesuatu yang tak benar ya marah ada. Seorang pemimpin, seorang kepala rumah tangga, seorang presiden, ya Tuhan marah enggak? Marah. Siapa bilang Tuhan nggak bisa marah, sabar, lemah lembut, murah hati? Ya iya betul. Tapi juga marah kalau melihat orang yang tidak sesuai dengan firman. Tapi Tuhan tidak mengutuk, ya marah memperbaiki, marah membenarkan, marah di sini memuji, ya di sini. Itulah sebabnya di sini kita harus memahami firman Tuhan. Apakah orang Kristen itu bisa kerasukan setan? Jawabannya di sini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 di sini. Mari kita lihat 1 Yohanes surat ini ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakmu, dan kamu telah mengalahkan nabi
palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jadi kita ini orang Kristen, orang beriman. Ini jawabannya tadi. Apakah orang Kristen bisa dirasu setan? Ini jawabannya. Ya. Bahwa kita ini berasal dari Allah bersama kita. Kuasa Allah jauh lebih besar dengan kuasa dunia, kuasa setan, atau kuasa apapun yang ada. Ini pengertiannya di dalam Alkitab. Jadi orang Kristen bisa dirasuki setan? Katakan tidak. Ya. Jawab tidak. Ini adalah ayat yang menguatkan. Kasih contoh lagi Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Lihat bahwa kita tidak bisa dirasuki setan. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, dari sini kita dulu adalah sudah mati pelanggaran kita, dan kita hidup di dalam dosa. Kita mengikuti jalannya kuasa-kuasa yang ada di dunia ini dan roh yang ada di angkasa. Sebenarnya dahulu kami semua juga sudah terhitung di antara mereka. Kami sebenarnya dulu orang Kristen, sebenarnya dulu perlu diketahui, dulu sebelum Kristen, dulu sebelum beriman kepada Yesus. Itu pengertiannya. Ya. Kemudian di sini dikatakan semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, pada dasarnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi kita dulu adalah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya, dulu ya. Tetapi sekarang kita oleh kasih karunia kita dihidupkan kembali. Yang dulunya mati. Mati itu apa artinya? Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kekalahan, hidup di dalam penjajahan oleh dosa, karena mengikuti jalan dunia ini, yaitu roh-roh yang ada di angkasa. Tetapi kita sekarang sudah berada di dalam kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jadi keselamatan kita ini oleh karena kasih karunia. Apa sih kasih karunia itu? Dikaruniai. Jadi orang Kristen yang dulunya mati, dulunya berdosa, dulunya tidak mengenal Allah, sekarang mendapatkan bagian, yaitu kasih karunia. Diberi dulu maksudnya. Diberi apa? Keselamatan. Diberi apa? Pembebasan dari dosa. Diberi apa? Kemerdekaan dari segala penjajahan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu penjajahan. Maksudnya bukan hukum Taurat yang menjajah, tapi iblis yang menjajah setan bersama. Ini
Ini dalam konteks perjanjian lama yang disampaikan oleh Tuhan. Karena apa? Ini Rasul Paulus ini berbicara dulu yang dulu berarti dalam konteks perjanjian lama. Ya. Tetapi oleh kasih karunia ini konteks perjanjian baru. Konteks perjanjian baru ini diawali dari Injil. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya, surat-surat hingga sampai Wahyu. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi bersama Kristus itu membangkitkan itu yang mati itu jadi hidup, yang lemah jadi kuat, yang menderita jadi ringan bebannya, yang sakit di sini jadi sembuh, yang mengalami berbagai persoalan di sini akan terangkat persoalannya, bukan orangnya yang diangkat, persoalannya yang diangkat, masalahnya diangkat. Jadi bebannya jadi ringan, hidup ini rileks, ya. Makanya kita kerja itu perlu menggunakan akal, budi dan hikmat supaya kita ini rileks di dalam hidup kita. Ayat yang ke-7. Jadi ayatnya sampai 9. Supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Jadi kekristenan ini kaya berlimpah-limpah dengan kasih karunia, kaya dengan kepandaian, kaya dengan kekudusan, kaya dengan hikmat, kaya dengan kekayaan, yaitu yang berdasarkan, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kekayaan yang bukan berdasarkan firman Tuhan ini bukan, ya. Karena itu kita cari kekayaan yang berdasarkan firman Tuhan ini sudah diberikan. Kita perlu mencari. Kita sudah tahu bahwa yang dari Tuhan itu kayak apa, yang sesuai dengan firman. Yang dari Tuhan itu seperti apa pekerjaannya yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau korupsi, ya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau manipulasi, ya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau suka nyogok, suka nyuap orang, ingin jadi pejabat, ingin jadi pegawai, ya nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu namanya. Itu yang tidak dikehendaki. Saya punya keluarga, jangan sampai nyogok. Walaupun kita nggak jadi pegawai negeri, nggak apa-apa kalau nggak bisa masuk tangan nyogok. Nggak apa-apa, nggak jadi polisi, nggak jadi tentara, nggak jadi anggota dewan, nggak apa-apa kalau kita harus nyogok. Ya, lebih baik nggak usah. Tani juga nggak apa-apa, jadi sawit juga bagus. Ya, jadi tukang kayu, tukang kebun dan lain sebagainya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita ya mendapatkan kekayaan itu nggak sesuai dengan kebenaran ini. Ya kalau dagang nggak apa-apa, cari untung banyak misalnya. Kalau memang ada yang beli ya nggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada yang beli ya jangan dipasarkan. Boleh nggak dagang itu dapat keuntungan banyak? Boleh, itu hukumnya halal. Cari untung banyak, tapi juga kita harus bisa memberi banyak sama orang kalau untungnya banyak. Jangan sampai untungnya ya dicaplok sendiri, jangan. Tetapi harus untuk aman, soleh, sedekah, ya kepada yang membutuhkan. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Keselamatan itu oleh karena iman. Iman itu bukan berasal dari kita. Ada orang, saya ingin beriman, saya ingin percaya. Saudara, kamu harus percaya. Saudara, kamu harus beriman. Keliru. Konsep seperti itu keliru.
Iman itu sudah lahir dari Yesus Kristus atau dari Allah yang sudah diberikan kita. Jadi tak perlu ayo beriman. Gak perlu saudara harus beriman. Ya beriman sudah otomatis. Karena Allah sudah memberikan iman kepada kita. Otomatis iman itu. Ya, gak diperintah-perintah, gak disuruh-suruh. Ayat 9. Itu bukan hasil apa? Pekerjaanmu. Ya. Jadi kalau kita beriman, kita punya keyakinan, kita terima Yesus, ini bukan usaha kita, bukan kemauan kita, ya, tetapi kemauan Allah itu sendiri, ya, dan usaha Allah itu sendiri untuk menciptakan kita ini menjadi orang beriman dan orang-orang percaya kepada Yesus. Ya, kadang kita di sini gak paham dalam hal ini. Ada orang yang memaksakan harus percaya kepada Yesus lah, kalau memang dia tidak dipanggil, kalau memang dia tidak dipilih, kalau memang tidak ditanam iman sama Yesus atau sama Tuhan, yang mereka tidak akan percaya sama Yesus. Kita boleh memberitakan Injil, katanya memenangkan jiwa-jiwa, tapi bukan saudara yang memenangkan, bukan pendeta yang memenangkan, bukan penginjil yang memenangkan, tetapi Allah itu sendiri yang memenangkan. Karena apa? Tugas kita memberitakan Injil saja. Memberitakan Injil itu apa? Kita memenangkan? Enggak. Yang memenangkan Tuhan itu sendiri. Nah, ini agak nyebar sedikit ya. Tapi intinya ini ya, orang-orang yang percaya itu tidak bisa dirasuki setan berdasarkan ayat-ayat ini tadi. Tidak bisa kerasukan setan. Ya, mari kita lihat ayat yang berikutnya. 2 Korintus pasal 6 ayat 15. Ya, saya kasih ayat yang cukup banyak ini supaya dipelajari. Referensinya sangat cukup. Ini bahan perkuliahan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ini loh ya. Ini ayat ini menyatakan perbedaannya Belial dan Kristus. Belial itu percaya kepada yaitu apa itu? Di luar Kristus saya tidak mau menjelaskan ini. Ya, nanti ada yang kasih. Yang bukan dari Kristus, yang percaya yang lain, ya di sini. Jadi membedakan. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang kerasukan setan itu bukan yang dari Kristus, itu bukan orang Kristus. Tetapi Belial ini tadi, ya, yang dimaksud, yang bisa kerasukan karena apa? Belum di dalam Kristus. Ayat yang bagian yang 3 ini yang terakhir ya di sini. Apa yang menguatkan alasan? Apa yang menguatkan bahwa orang Kristen itu tidak bisa kerasukan setan? Ada alasan yang sangat kuat. Ya, selain daripada penjelasan ini sangat menguatkan. Kita lihat Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat yang 12 ini menjelaskan alasan yang kuat kita ini atau orang Kristen, orang beriman tidak bisa kerasukan setan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ini alasannya. Efesus pasal 6 ayat yang 12. Jadi kita ini berjuang. Maksudnya di sini perjuangan kita
kita bersama Allah. Jangan sampai keliru. Jadi perjuangan kita ini kita bersama Allah, melawan roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Ini sebenarnya pekerjaan Allah itu sendiri. Nah, roh jahat, penguasa-penguasa yang ada di udara ini adalah konsepnya sebenarnya sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus, yaitu di kayu salib. Jadi kalau saat ini kita berjuang itu sebenarnya ya bukan berperang dengan mereka. Kita memperjuangkan kehidupan kita di sini untuk bisa memperoleh yaitu kehidupan yang baik, kecukupan makan, cukup rumah, cukup sandang dan lain sebagainya. Itu perjuangan kita di sini. Ya. Kalau melawan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan itu sudah selesai. Ya, sebenarnya sudah selesai. Sudah takluk ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita jelaskan. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi prinsipnya Kristus telah mati bagi kita untuk menghancurkan dosa atau menghapus dosa. Itu menandakan bahwa iblis sudah dikalahkan, dihancurkan. Karena apa? Pembuat kejahatan, pembuat dosa itu adalah iblis. Dan ini Kristus mati di kayu salib untuk menghancurkan pekerjaan iblis, dan iblis di sini sudah ditaklukkan, dikalahkan. Jadi kalau ada orang Kristen di sini masih musyrik setan, yaitu silakan saja, tapi setan sudah kalah, setan sudah takluk. Kalau Allah bersama kita, tadi dikatakan bahwa siapa lawan kita? Itu yang jadi masalah. Karena lawannya Allah sudah tidak ada. Iblis sudah tidak mungkin melawan lagi. Begitu juga Allah di pihak kita. Jadi kita sudah tidak ada lawan lagi. Iblis sudah bukan lawan kita. Tidak ada lawan itu sudah. Iblis sudah ditaklukkan, iblis sudah dikalahkan. Masa iblis mau merasuki jiwa kita? Masa iblis mau merasuki jiwa manusia yang percaya, orang-orang yang beriman? Sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Dan Allah di pihak kita. Allah sudah bersama kita. Immanuel, Roh Kudus bersatu, menyatu di dalam roh kita. Yaitu iblis sudah tidak berani mendekat orang-orang yang beriman. Loh, ketika Yesus di situ masuk, ada orang yang kerasukan setan, dia sudah teriak-teriak takut. Begitu juga Allah yang sudah bersama kita. Kalau ada setan di situ, ya otomatis langsung lari dia, takut. Jadi setannya yang takut, jangan kita yang takut sama setan. Jangan takut sama hantu, karena hantunya sudah takut sama kita. Dia sudah lari. Kalau tidak musir-musir, capek mulut kita kalau musir setan. Doa keliling musir setan. Dan doa di dalam gereja masih musir setan. Di mana di gereja ada setan? Ketika mendengar suara pujian dan penyembahan dari Allah, setan sudah takut, tidak akan pernah mendekat, tidak akan berani lagi. Percayalah saudara dengan firman Tuhan ini. Jangan percaya
percaya dengan tahayul, jangan percaya dengan hantu, jangan percaya dengan cerita-cerita nenek moyang kita yang sifatnya di situ menghantui, menakut-nakuti di dalam kehidupan kita. Percayalah dengan firman. Yang terakhir, dari 1 Petrus ayat 18 sampai 22. Di sini ayatnya 20 itu. Kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bala, di mana hanya sedikitnya itu 8 orang yang diselamatkan oleh air bayi. Ini begini saudara, Yesus memberitakan Injil ke dunia orang mati. Orang mati pada zamannya Nuh. Karena pada zamannya Nuh ini banyak orang yang dosa dilibas dengan air bah, sehingga orang itu hidup atau mati di dalam dosa. Karena mati ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Ya mungkin saya bisa menambahkan sedikit itu sebelum zamannya Nuh juga. Ya ayat ini. Jadi zamannya Adam seperti Kain, membunuh Habil dan lain sebagainya itu masuk itu. Ya ranahnya penginjilan. Ketika Yesus mati, menginjil selama 3 hari ke dalam dunia orang yang mati. Zamannya Nuh, bahkan zamannya Abraham ini. Abraham memang tidak disebutkan, tetapi zamannya Nuh di sini. Tapi saya bisa sedikit menambahkan bahwa itu termasuk. Ya, yang harus salah nanti biar Tuhan yang membenarkan. Karena saya ingin semua diselamatkan. Saya sebagai orang-orang yang percaya, bahkan saya sebagai seorang yang memberita Injil, saya ingin semua orang yang dulu itu jutaan tahun yang lalu harus masuk surga. Ya kalau enggak, masa kita sendiri yang mau masuk surga? Orang lain harus masuk neraka. Yang dulu-dulu biar masuk neraka tidak apa-apa. Yang penting orang yang sekarang sudah terima Yesus masuk surga. Ya tidak seperti itu. Kita mendoakan semua orang yang ada di dunia ini masuk surga. Orang sesuai dengan firman Tuhan. Ya pada zaman Nuh itu yang mati hidup di dalam dosa masuk surga juga, karena Yesus menginjil selama 3 hari kamu. Juga kamu sekarang, ya kamu ya sekarang itu yang dimaksud adalah hidup di dalam Kristus, diselamatkan oleh kiasannya, baru nulis ini kuasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pembersihan itu, saudara-saudara, bukan jasmani, bajuku kotor dibersihkan, kemarin maki-maki orang dibersihkan, itu termasuk. Tapi yang sangat penting ini ya, makanya seringkali menjadi perdebatan, apakah orang Kristen yang masih bisa hidup dosa, masih berbuat dosa itu selamat atau nggak selamat? Nah ini jawabannya. Kristus mati di kayu salib bukan membersihkan jasmaninya, tetapi rohaninya, iman, kepercayaan, supaya murni kudus. Dengan kematiannya itu, maka orang-orang percaya itu pasti kudus dan pasti benar secara rohani. Dan dengan demikian orang-orang beriman, orang percaya pasti selamat, pasti masuk surga. Ya, tidak ada yang masuk neraka. Amin. Ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ayat yang ke-22 yang duduk di sebelah kanan Allah setelah yang naik ke
surga, sesudah segala malaikat kuasa, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Segala kuasa malaikat sangat turun maut dan sebagainya, yaitu ditaklukkan oleh kuasa Yesus, dan otomatis kita di sini bersama Kristus untuk menaklukkan semua kuasa dan penguasa-penguasa yang ada di bumi ini dan yang ada di surga. Karena itu tidak ada setan masuk di dalam orang Kristus, tidak ada setan masuk di dalam gereja-gereja Tuhan. Karena apa? Setan sudah takluk, sudah kalah, mati, hancur di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah kebenaran yang ada di dalam hati. Orang Kristen, orang yang percaya, orang yang beriman, jangan takut masuk neraka, jangan takut kalau nanti tidak selamat. Saya tidak merintahkan saudara harus berbuat salah, tidak. Tetapi kalau kesalahan dan dosa-dosa saudara masih banyak, apakah saudara nggak bisa masuk surga? Apakah saudara nggak selamat? Selamat saudara akan masuk surga, dan saudara akan selamat. Apapun persoalan, apapun permasalahan dalam hidup. Tapi saudara, ingat, kita di sini ada konsekuensi di dunia ini. Kalau saudara masih berbuat dosa, kenapa? Dosa itu akan membawa sakit. Dosa itu akan membawa penderitaan secara jasmani. Secara jasmani. Tetapi rohani sudah dibersihkan, sudah dikuduskan oleh darah Kristus yang ia telah mati di kayu salib. Itulah kebenaran firman. Dan saudara tetap selamat, dan saudara tetap dan pasti masuk surga yang kekal.
minggu depan ibadah akan dimulai jam 8 pagi sampai dengan malam minggu. Terus pada keluarga yang Rabu akan di Jumat doa malam. Hari Sabtu ibadah pemuda disertai dengan latihan musik dan ujian. Kita akhiri kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita mengangkat tangan keduanya untuk melihat kebenaran, kebesaran, keagungan, kebaikan, kemurahan, dan kejayaan firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Terimalah hidup damai, sejahtera, dan sukacita dan kepenuhan dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Duduk di sana. Ada pengumuman sedikit tambahan. Saya minta nanti pelayan